Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian yang ke-13, bacaan-bacaan di dalam sembahyang, aqwalus shalah. Yang ke-13 adalah membaca jawami'id du'a, kumpulan-kumpulan doa. Jadi jawami'id du'a, kumpulan-kumpulan doa. Karena seluruh doa tacabur di dalam doa yang kita baca ini. Doa apa yuk? Doa antara duduk antara dua sujud. Nah kita lihat, yakni mengata Rabbighfirli, andaki nomor 1, warhamni nomor 2, wajburni 3, warfa'ni 4, warzuqni 5, wahdini 6, wa'afini 7, wa'fu anni 8. Berarti ada 8 doa, ada 8 huteng. Nah kita lihat artinya lah, artinya. Mudahan kita sembahyang khusyuk, amin. Artinya, wahai Tuhanku, Rabbighfirli, wahai Tuhanku, tutupi aib dan dosa-dosaku. Rabbighfirli. Nah berarti makna pertama dulu. Jadi ya Allah, ampuni atau tutupi segala aib dan dosaku. Mudahan dosa kita diampuni Allah. Kita ini nabi kada, wali kada, ya kan? Kalau nabi itu apa? Maksum. Kalau wali mahfuz. Jadi nabi dengan wali orang nang dijagai Allah nggih daripada gawian-gawian nang kada bagus. Kalau kita orang awam kita nih orang awam. Orang awam itu ulun lihat di dalam kitab Fathur Rabbani di karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang awam itu ujar sidin qillatur raja, sedikit harap lawan Tuhan. Tanda-tanda orang sedikit harap lawan Allah itu cirinya kulir beamal. Coba rasakan masing-masing. Beamal tuh kulir. Tahu ay bangun malam itu bagus. Cuma terkadang kita kada bangun-bangun aja cuma main ring jam aja. Imbah itihi jam pukul 2, lawas lagi lahir. Bahasa ulang. Tak bangun pulang pukul 4. Minta sawatay lagi jar. Sali bangun pukul 7. Itu ngarannya kada mamader hangit ngarannya. Nah, kita nih kulir. Jadi mengapa kita kulir beribadah? Karena kita di dalam hati itu qillatur raja, sedikit harap lawan Allah. Itu harap lawan Tuhan tuh kurang. Satu, ciri-ciri orang awam. Nomor 2, yang kedua, qillatul khauf, sedikit takut lawan Allah. Sedikit takutan lawan Allah. Buktinya, dalilnya, kita ini wani maksiat lawan Tuhan. Tahu pada kada boleh. Itu nak kada boleh ditonton di HP itu nak tahu. Mengapa masih ditonton? Hamela, itu tanda qillatul khauf. Orang yang sedikit takut, cirinya wani maksiat. Berarti kesimpulan orang awam itu 2. 1 kulir ibadah, 2 wani maksiat. Mudahan dosa diampuni Allah. Itu mudahan dosa diampuni Allah. Anu banyak istighfar, banyak minta ampun. Munya perlu imbah sembahyang maghrib gawi sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Jadi mudahan dosa kita, dosa kuitan kita, keluarga kita, mudahan diampuni Allah. Amin ya Allah. Nih mudahan diampuni. Ada yang menyenangkan di dalam kitab, kitab tasawuf sama ini. Ada kata-kata ulama
maqamul abdi ba'dal dzanbi, makam seorang hamba ba'dal dzanbi, setelah tagawi dosa. Cuma ma'at taubati, beserta taubat, wa kasratil istighfar, beserta banyak istighfar. Nggih, itu ternyata a'la, lebih tinggi makamnya min maqamihi qabla dzanbi, lebih tinggi makam itu hamba daripada inya sebelum tagawi dosa. Jadi makam hamba setelah dosa cuma beserta taubat dengan banyak istighfar, mengaku ya, diri ini hina, kada rasa mulia, inggi ada inkisarul kalbi, ada tajallul, ada hina diri, seorang ini kada pembersihnya. Nah, ternyata itu a'la min maqamihi qabla dzanbi, lebih tinggi derajatnya, pangkatnya daripada sebelum dosa. Ternyata di dalam Quran ada. Nah, kita lihat di dalam Quran, kama qala ta'ala wa asa adamu rabbahu fagawa, maka maksiat oleh Nabi Adam. Maksiatnya temakan buah khuldi, ya kan? Summa jatabahu rabbuhu, kemudian ijtabahu, kemudian Allah mendekatkan akan Nabi Adam oleh Allah, maka Allah angkat derajat Nabi Adam, Allah lantik Nabi Adam itu jadi nabi, jadi rasul. Coba kita lihat, ternyata al-ijtiba ba'dal maksiat. Ijtiba itu ternyata setelah maksiat. Inta. Mengapa ulun menerangkan ini? Supaya kita jangan putus asa. Inta. Kita ini orang awam lelah. Kita ini orang awam, sedikit harap, sedikit takut. Wani maksiat, kulir beribadat. Cuma sebutin aja. Jangan hati putus asa daripada rahmatnya Allah. Itu aja, tanamkan di hati. Insya Allah rahmat Allah, keampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Mudahan dosa kita diampuni Allah. Amin ya Allah. Itu tak. Sama itu. Jadi wajib ditanamkan di hati itu sama itu. Nah, itu tak. Jadi mengapa Allah Ta'ala menjadikan itu supaya kita tajallul. Itu tak. Jadi hikmahnya tuh bagus. Itu tak. Hikmahnya tuh bagus. Anas kulluhum muttarruna ila maghfiratillah. Manusia seberataan pasti berhajat lawan keampunan Allah. Nabi Muhammad kada sing dosaan aja membaca istighfar sehari berapa kali? 70 kali. Satu riwayat 100 kali. Kita nabi kada, wali kada. Pertanyaan, istighfar sehari berapa kali? Nah, gitu. Jadi oleh karena itu mudahan kita terbaca istighfar Hasan Basri, amin. Kita baca istighfar, minta ampun lawan Allah. Perasaan ulun ini rasa ulun lah. Jangan maksiat kita berhajat lawan taubat, ibadah kita pun berhajat lawan taubat. Janganlah ibadatuna tahtaju ila taubat, la siyama maksiatana. Apalagi maksiat kita. Kita ini ngaran dosa pasti dosa. Pamela, kada ada dosa itu ibadat deh, nah, cuma kita ini terkadang ibadat kita bisa berubah menjadi dosa apabila ibadahnya bercampur ujub, bercampur riya, bercampur sum'ah. Paham ya lo bentang? Kita ini beramal beribadah, cuma hati ini rasa ujub, ada riyanya, ada sum'ahnya, habis pahala terbakar. Itu kan berarti pahamannya ibadah kita pun melahirkan dosa. Yang kita gawi dosa itu sudah dosa, lalu kita gawi ibadah pun terkadang berubah menjadi dosa.
Jadi harapan apa? Sebuting anu yakin Tuhan tuh Maha Pengampun, itu disebutin. Tuhan tuh Maha Pengampun. Anu rahmatnya Allah, magfirahnya Allah lebih besar daripada dosa kita. Nah, itu pang keyakinan kita ditanamkan di dalam hati kita. Nadinta. Jadi sekali lagi, mudahan duduk semacam ini, mudahan merapai dosa. Jangan benih aja rapai. Ya Allah, mudahan dosa kita pun dirapai Tuhan. Gufranaka, apa di apa tuh? Rabbana, apa tuh Allah? Kita wirid kita bisa sembahyang apa? Apa guru? Gufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Qalu sami'na wa ata'na gufranaka. Coba, qalu berkata orang-orang beriman, sami'na kami mendengar, wa ata'na kami taat, ketujuh nuntut ilmu, ketujuh mengamalkan ilmu. Ternyata ujung-ujungnya gufranaka. Rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Padahal orangnya sudah penuntut ilmu, padahal orangnya ibadah, tetap ujung-ujungnya gufranaka. Nabi Muhammad melajari kita buka kitab Kifayatul Azkiya, ya kah? Susunan Habib Abu Bakar Syatta. Nabi Muhammad itu ketika salam sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa nang dibaca Nabi yo? Istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali Nabi baca istighfar. Tuntung apa tuh? Tuntung sembahyang. Ya Allah, lihat kitab Sarah Sitin. Cuma di dalam sarahnya nggih, keluar WC itu bacaannya gufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Gufranaka 3 kali. Keluar jamban aja gufranaka, apalagi keluar pada dugam. Ya Allah, tahu juga di dugam. Dunia gemerlap. Dugam, dunia gemerlap. Atau bisa jadi dugam, duduk gemetar. Itu teler tak? Ima-ima oleng-oleng atau unggut-unggut. Nah, dia tak. Ya Allah, ima-ima minuman atau mau obat. Dia tak. Itu tuh buntung eta. Mudahan salamatan keseberdataan, amin ya Allah. Keluar WC aja gufranaka. Keluar sembahyang aja gufranaka. Nabi Muhammad mengajari kita. Ada kalau nih tuntung mengaji anu istighfar kaparatul majelis, ya kalau buntung tuh tuntung belajaran tak membaca istighfar kaparatul majelis, padahal ibadah tak ibadah. Jadi sama ini aja nang hadir seberataan nilah inta tok munya kita tuntung ibadah ulun pasan sebuting rasa akan di dalam ibadah tuh taksir. Jadi at-taksir fil ibadah yuadi ila taubah. Ada perasaan rasa kurang, rasa kada sempurna di dalam ibadah. Kita nuntut ilmu nih nah. Terkadang ada hazun nafsi. Hazun nafsi itu bagian nafsu. Bujur ya, ada niat-niat nang baik. Sahaja aku nuntut ilmu, 1, 2, 3, sekalinya ada nang di luar pada itu bertambah. Si nafsu hendak membuat napa gerang supaya dikenal oleh acil. Mai jaminan toko tuh rajinnya. Padahal belum lagi berdatang. Berarti datang mengaji cangkal hendak dinilai jadi minanto. Ini contoh aja contoh nyata singgung ya tak. Berarti kan kita ini ada hazun nafsi kadangnya. Jadi rasa akan di hati. Setiap ibadah rasa akan ada taksir di dalam ibadah supaya kita kadang merasa ahli ibadah. Supaya timbul kita istighfar taubat lawan Tuhan. Nang nyata dulu sembahyang berbetakon bontong lah. Kita sembahyang mulai takbir sampai salam. Ya kalau kira-kira kita mulai takbir sampai salam, hati itu seberetan menghadap Tuhan lah. Jujur.
kada tahadapi Katara. Tahu juga di Katara pacarnya Naruto. Lain Naruto lain Avatar. Nah, ada nama Hual. Berarti tahu di Avatar. Dinto bu untuk enak sembahyang deh Bapak. Jadi cucuk aja pang assalamualaikum warahmatullah, baca istighfar, bujurai mulai takbir sampai salam, banyak nang kalumpanan, banyak mahayabang, banyak ingat selain Allah. Mudahan paham insyaallah. Nah, jadi ulang-ulanglah, kita jangan maksiat berhajat lawan taubat. Maksiat di mata, maksiat di telinga, maksiat di muntung. Perasaan ulun ibadah kita pun berhajat lawan taubat. Mengapa garam jadi berhajat lawan taubat? Karena kita di dalam ibadah ada taksir, ada nang kurang. Niat kita terkadang bercampur nang kada baik. Ada riaknya, ada ujubnya, ada sum'ahnya, ada karena-karenanya. Nah, jadi oleh karena itu kita minta bersihkan lawan Allah. Mudahan ibadah kita diikhlasakan. Kita mengaku kita ini daib, kita mengaku ini awam, kita mengaku kita ini lemah. Untung husuk tu sunat, jakanya wajib, pati lantang kita. Husuk tu kan sunat jakanya wajib selesai. Kada sah sama yang kita. Untung pian husuk tu sunat. Nah, nah satu dulu, mudahan dosa kita diampuni Allah, amin. Yang kedua, dan beri rahmat aku di dalam nikmatmu ya Allah. Nggih, mudahan di dalam nikmat ada rahmat. Amin. Itu tak. Nyebu untungnya nikmat itu kada sabarataan isinya rahmat. Inya bisa juga nikmat itu isinya istidraj. Jadi nikmat itu lorongnya luruh, gugur. Nikmat itu gugurnya dua. Ima gugur ke rahmatullah ya kalau, atau bisa juga gugurnya ke niqmatullah pakai qaf. Jadi nikmat menjadi nikmatullah. Nikmah itu artinya niqam itu artinya siksa. Mengapa geram istidrak dilanjur Tuhan. Karun sugih kada? Karun sugih. Sugihnya rahmat atau istidrat? Sugihnya istidrat. Nabi Sulaiman sugih kada? Nabi Sulaiman sugih. Sugihnya karamat bukan istidrat. Mudahan sugih kita pemurah. Amin ya Allah. Nah, jadi kita pinta rahmat di dalam nikmat dinta. Diisi kendaraan nikmat kada? Nikmat cuma punya kendaraan merujuk orang. Itu kada nikmat. Baik dijual gitu tak? Amel bentang. Gitu tak. Apa kendaraan ni kan dibawa munya maitihi banyu hendak tajun ke banyu. Saban kalian hendak tajun ke banyu inya dibawa ke guru je lihat akan pangkandaraan ulun tak pakai wasin nang apa? Tiring sidin. Bagus je sin wasinya, cuma salah masinnya. Masin apa guru? Masin kelotok. Rupanya mahir di banyu. Itu punya percaya hungang. Jadi kita minta nikmat-nikmat di kayah kita tuh mudahan jadi rahmat. Anak tuh nikmat kada? Mudahan anak kita bakti lawan kita. Empat betakon adalah anak tuh durhaka lawan kuitan. Berarti anak itu belum tentu jadi rahmat. Bisa jadi nikmat. Jadi sama itu beruntungnya ya Allah. Jadi kita berdoa lawan Allah, mudah-mudahan sesuatu nikmat nang dikayah kita mudahan seberatan gugurnya ke rahmat. Amin ya Allah. Nah sama itu kita pinta nih tuh rahmat tuh kita pinta. Cuma ada sesuatu yang jadi rahmat kita, keuntungan kita. Siapa itu? Itu rahmatullah wahia Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan alamin. Itu siapa? Kita. Jadi nahnu minal alamin wa Muhammadun rahmatuna.
Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita tuh masuk di dalam kalimat alamin. Jadi mudahan dosa kita diampuni Allah berkat Nabi Muhammad. Mayola. Jadi Nabi Muhammad tuh rahmat kita. Cinta. Jadi kada masuk surga jer seseorang dengan amalnya kecuali dengan rahmatnya Allah. Nah, jadi kita masuk surga mudahan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad. Ulun ada melihat di dalam kitab tafsir, tafsirnya itu tafsir Isyari. Tafsir Isyari itu tafsir tasawuf. Ada kalau di Quran, inna fatahna laka fatham mubina. Sambungannya, liyaghfira laqallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Dengarkan tafsirnya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laqallah, supaya Allah mengampuni, supaya Allah mengampuni. Laka tuh karena engkau wahai Muhammad, berkat engkau wahai Muhammad. Lakanya tuh lamnya lam li taklil, maknanya karena. Jadi Allah mengampuni karena Nabi Muhammad. Seandainya kada Nabi Muhammad kada diampuni. Hamel buntang. Kita waktu di Sedap sekumpul depan lagi di muka sana, ya kala kita nih di sebal sekumpul belakang. Lain sabal itu sahabat belajar. Waktu kita di muka itu rumah ulun itu di bawahnya agak susungayan. Jadi kekanakan mengaji dahulu, pundukan dahulu mengaji, belajar lawan ulun. Itu anak ulun jaini lagi halus, itu sandal pundukan tuh dibuanginya ke berumahan. Nyak dibakal, nyak kekanakan. Orang awam ini kayak kekanakan. Ukulul awam kama iddati sibyan. Akal orang awam itu seperti kekanakan. Ya kala? Nah didetak. Jadi waktu itu santri itu cangang, dia mau pakai cangang sandalnya, tajun ke sumur, dia mau pakai cangangnya, cuma inya kadewani memulas anak ulun, karena maunya memulas telinga anak ulun sama memulas ulun, pamai kala, jadi kadewani inya sarik, jadi ampuni ajalah, biarkan ajalah, napa gerang, karena memandang guru, dintu juga buntongnya. Tuhan ini sebenarnya gerigitan lawan kita nang hadir nih gerigitan. Gitu nah. Bahasanya sama kita paham ai kala gerigitan. Nah, jurang jangan ditonton tatap ditontonnya. Jurang jangan disambat tatap urang dikuyainya. Paham ai kala pandirolan? Gitu. Jurang sembahyang, iya nak sembahyang juga. Contoh kita. Cuma Tuhan tuh tak pandang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Apalagi sambungannya, liyaghfira laqallahu ma taqaddama, ma dosa. Taqaddama yang telah liwat itu dosa. Bayannya ma taqaddama min dzanbika, daripada dosa engkau. Hai, Nabi Muhammad berisi dosa lah. Tafsirnya dengarkan ulun. Min dzanbika min dzanbi abika Adam alaihissalam. Apa mata kadama dosa yang telah lewat itu apa? Min dzanbika min dzanbi abika. Itu namanya ijazul apa? Ijazul hadzab, antara dzanbi dengan ka membuang mudhaf ilaih. Di tengah-tengah ada min dzanbi abika. Napa gerang? Nabi Adam. Nabi Adam tuh bertobat, ya Allah, ampuni dosa ulun ya Allah, berkat Nabi Muhammad ya Allah. Itu di kitab kan? Waghfirli, ya Allah ampuni ulun, waghfirli junubi bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Tuhan, wahai Adam, ikam di mapa tahu Nabi Muhammad tuh kekasihku. Ulun melihat di dinding surga tulisannya la ilaha illallah Muhammadur. Ulun Allah itu tahu pian,
Cuma Muhammad Rasulullah tuh ulun gak ada tahu. Cuma ulun yakin Muhammad Rasulullah itu makhluk pian, hamba pian yang paling pian cintai. Ujar Tuhan, bujur adamai, aku ampuni dosa ikam berkat Nabi Muhammad. Sudah paham insyaallah? Jadi yaghfiru liyaghfira laqallahu ma taqaddama min dzanbika. Sambungannya bunton, wama ta'akhir. Dan Tuhan ampuni juga mak dosa ta'akhara nang dosa nang terdudi. Siapa nang terdudi bayannya mak ai min dzanbi ummatika, daripada dosa umatnya umat Nabi Muhammad. Mudah dosa kita diampuni Allah berkat Nabi Muhammad. Hendak dosa diampuni Allah berkat Nabi Muhammad, banyaki salawat lawan Nabi Muhammad. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Inna Muhammadan qaribun minal musallina alaih sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya rahmat Allah, siapa nang bangaran rahmat siapa? Nabi Muhammad. Qaribun minal muhsinin. Siapa muhsinin? Orang yang ketujuh membaca salawat lawan Nabi Muhammad. Itu muhsinin. Jadi oleh karena itu, hendak dapat maghfirah baca istighfar. Hendak dapat rahmat baca salawat. Ya kalau untang, oleh karena itu ada orang meninggal, doa paling handap takbir yang ketiga, takbir pertama Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ingin situ jen, karena sambungannya ada hafal. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Munya bebinian mati Allahumma ghfir laha warhamha. Jadi Allahumma ghfir lahu banyaki istighfar. Allahumma ghfir laha banyaki salawat lawan Nabi Muhammad. Cucuk dalail khairat itu di sebelahnya apa? Istighfar Hasan Basri. Paham ya lumuntom? Nah, istighfar Hasan Basri. Mudahan ketujuh baca istighfar, mudahan ketujuh baca salawat. Nang kedua nih kasugihan kita di akhirat. Sudah paham insyaallah? Ulun ulang nah. Kasugihan kita orang awam, sugih di muntung neneh. Sugih di tangan kada sudah. Kita cilingan lalu kita cilingi wara. Barang sugih di muntung barang napa yuk banyaki istighfar, banyaki salawat lawan Nabi Muhammad. Amin insyaallah. Amin. 2 sudah. Nomor 3. Dan gantikan nikmat yang hilang serta kayakan aku ya Allah. Berarti doa apa tuh? Wajburni. Wajburni itu diambil kata-kata jabrun. Jabrun itu apa guru? Jabrul kasriyan, menapal sesuatu yang pecah. Biasanya kan munya pecah di apa? Ditambal. Hati ini bisalah pecah. Hancur hatiku jan. Arwah siapa itu tuh penyanyi. Hancur hati itu ya pecah hati. Munkasiratul qulub. Orang yang pecah hati biasanya orang kehilangan nikmat. Ya Allah, kematian, mati bini, anak meninggal. Pian jangan kematian lah, kehilangan aja hancur hati. Hilim hilang. Apa betul tulisan GM? Besan maling. Lain gaulmen lain. Kada gagampangan bu untung keapian sama pian keapian tuh nang ampun rumah tuh menangis ampun rumah tuh menangis sudah betah menangis gawian nang puluhan tahun diulah ke rumah gawian puluhan tahun menabung menukar benda nang di rumah dapatnya keapian habis dia Uma di bapak kada menangis, hancur kalau hati. Nah ini doanya nah, wajburni. Ya Allah gantiakan ya Allah.
gantiakan ya Allah, gantiakan ya Allah, tapalakan ya Allah, gantiakan ya Allah. Nah jadi itu, jadi oleh karena itu ulun lihat di dalam kitab agenini biradi au bita'widiyan. Jadi tafsir doanya sama itu. Wajburni ai wa agenini, ya Allah kayakan ulun ya Allah, kayaknya biradi dengan kembalikan barang yang hilang, seandainya kada kembali anu bita'widi, iwat ta'wid itu artinya digantiakan. Ini pundukan ini mengaji ke Martapura, mudahan alim. Cuma ujian alim ini luar biasa. Datang surat iyayang dari kampung, berikan surat, ini SMS, selingkuh masa sekarang, suka sama suka lah. Nah datang surat, Masya Allah surat iyayang di kampung, kehimungan, mencium-cium ke surat. Quran kan disuruh dicium, imunisasi dulu. Nah dinta, jadi imbah dibaca sekalinya titikan banyu mata, ajak kawan ngapa nih berubah, imbah gembira langsung menangis. Napa wal? Kada kamu baca lagi, ambil kawan surat itihi, kawan menangis juga. Saya berebut pacar sekalinya. Isi surat sekalinya, ampun maaf kalah ulun ahad ini dikawinakan abah. Ya Allah ya Rabbi, hancur hati nang kaya korokot bidawang 40. Sabar pundukan naik sampai yang ngajak lo pian. Ada kalau doa Rabbi firli warhamni wajburni. Ya Allah tapalakan ya Allah, sugihakan hati ulun ya Allah, gantiakan ya Allah. Jangan takutan buntung ay. Munya sanawiyah kada dapat, insya Allah dapat santriyah. Nah, dintai kamu. Ya Allah paham ya? Jamilah kada dapat, insya Allah mutiah dapat. Nya setiap mutiah pasti jamilah, setiap jamilah belum tentu mutiah. Jangan tersinggung si jamilah. Jamilah nang ada tuh insya Allah sifatnya mutiah. Paksa sama itu. Ihtiras di belaga tuh ihtiras supaya orang jangan tersinggung. Paham ya kalau bantang? Nah, kada apa-apa buntungnya. Ada papanya Tuhan tuh barangkali menggantiakan yang terbagus. Ikam berdatang ke hulu, sekalinya kan diterima orang, memberi maras, ditolak orang mantah-mantah, pundukan kajar, baik parai jurang, pundukan jurang kada bisa napa-napa, sebuting aja kebisaan, bakami lanjar, jangan tersinggung pundukan lah, dasar lanjar bakami ya kalau, itu, dintekam. Maras pundukan, sabar pundukan, barangkali Tuhan kena menggantiakan tak bagus pada nang ada. Banyak sakit hati sok. Amin ya. Nah, itu sama itu aja buntunglah. Jadi nang apa aja sesuatu nang hilangnya ada aja gantinya, ada aja gantinya, ada aja gantinya. Gitu. Ganti itu kada pasti barang. Paham? Ada pasti. Orang kematian laki ya kalah bujur residen kada kawin lagi, cuma imbah kematian laki hari-hari sin dalail, hari-hari istighfar Hasan Basri, hari-hari sidin baca Quran, waktu sidin diisi laki ada kewajiban lawan laki. Paham pandir ulun ya kalah, berarti dalail istighfar Hasan Basri Al-Quran berarti gantilah laki, takumu makamal laki. Ada kalau nah dinta hikmahnya ada di hulu sungai itu ulun pengajian imbah pengajian bulan puasa tang hari pukul 2 sampai asar ulun pengajian majelis bebinian lalakian imbah asar, kalau bebinian imbah juhur, imbah asar bebinian bemasak ya Allah dinta. Jadi waktu pengajian tuh sekalinya bunyi meragum, muter-muter nih,
Oh, sakalinya anak nang di majelis itu dilanggar mutur, meninggal bipah, meninggal pian ya Allah, sidin ya Allah gitu. Meninggal bang, jadi ulun memandi gitu. Jadi bulan puasa meninggalnya anak sidin kecelakaan. Kuitannya mengaji. Gitu. Hari itu ampihan pengajian ulun. Gitu. Mamanya mengaji, mamanya hadir. Gitu. Rupanya anaknya tuh buka. Gitu. Jadi waktu itu Masya Allah tabarakallah tuh hikmahnya luar biasa. Jadi ulun dengar wayah ini Masya Allah rajin tulak ke pengajian. Jadi kemana guru pengajian hadir ke pengajian. Nah jadi hikmahnya rupanya sama itu. Bujur kehilangan anak, cuma hati itu ditanam hati ketujuh hadir ke majelis ilmu. Paham pandir ulun? Sekalipun anak kada ganti apa? Sekalipun hilang anak kada ganti anak, cuma hilang anak hati katuju kebaikan, katuju beribadah. Itu nang ulun sahid. Mudahan paham insyaallah. Nah, sama itu tak. Nah, sudah semuanya. Dan angkatkan derajatku dunia dan akhirat. Ada kalau warfa'ni, ya Allah angkatkan ulun, ya Allah angkatkan ulun derajat ulun, ya Allah. Nanti tak dengarkan ulun, derajat itu ada dua, ada derajat di dunia, ada derajat fil akhirat. Ar-rib'ah fid dunya husnul dzikri, diangkatnya di dunia adalah husnul dzikri, bagusnya penyebutan. Gitu. Anu orang bahari itu menyambat dikenang orang, ya kalau sampai diulah jalan, ya kalau di muka sekolahan Darussalam tuh jalannya jalan apa ngarannya? Kiai Kaspol Anwar. Jadi jalan kalau bentang. Nah, namanya husnul dzikri namanya, atau adzikrul hasan. Ya kalau dapat sifat kepada mausuf kita paling boleh. Jadi husnul dzikri atau adzikrul hasan. Jadi zikrul hasan itu termasuk arifah fid dunia. Oleh karena itu di Quran alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi ankada zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat nama engkau wahai kekasihku Muhammad. Ya Allah, buktinya kita sembahyang pasti membaca salawat lo Nabi Muhammad. Coba enggak ada salawat enggak bisa sembahyang. Itulah ribahnya Nabi Muhammad di dunia. Gitu. Nah kita baca manakib si Saman, ya Allah baca manakib abah guru sekumpul, bahkan ada syair abah guru sekumpul, itu dalil abah sekumpul itu ribah di dunia. Paham insyaallah? Karena manusia ini munya mati meninggal apa? Meninggal ngaran, meninggal salawat lah ya. Meninggal ngaran. Gajah punya mati meninggal gading, harimau mati meninggal belang, lain panau lah ya, belang. Paham? Manusia mati meninggal ngaran. Mudahan kita husnul dzikri, ngaran kita ini dikenang orang, ngaran kita ini disambat anak cucu. Mengapa geram? Ribah fid dunia. Yang kedua ar-rib'ah fil akhirat dukhulul jannah bighairi hisab. Mudahan masuk surga bighairi hisab. Amin. Kada kawa bebuhan ahlullah, bebuhan pegawai, bebuhan nang bepangkat. Ya Allah. Nah, nih tata. Jadi malaikat nang didacing nih tata. Anu Pak tarus Pak. Anu kada dirajia kita. Kada dirajia. Padahal kada membawa sen, kada membawa isti'inka, dan kada bersepatu. Minta pulang disambat. Ya kalau bercapal aja, Pak terus Pak. Ditiring sekalinya polisi itu murid seorang alumni tahfi julugat. Cuma kada tamat. Masuk polisi, jadi polisinya apa?
murid sekalinya, Masya Allah, murid sekalinya. Kan kada kawan ini ahlullah ini kada kawan. Paham salah. Ulun yakin nang hadir di sini selain kita mengaji, insya Allah malaikat pun hadir. Aduh sagin cangang kahulu kailir. Ada malaikat kiri kanan kita nih ada. Jadi mudahan kita nih patuh lawan malaikat rayyahin, sayyahin. Mengapa malaikat rayyahin, sayyahin? Malaikat rayyahin, sayyahin ini ketujuh mencari tempat-tempat majelis ilmu semacam ini. Nya hadir. Itu hadirnya. Jadinya pinando lawan kiri kanan tuh pinando nah. Pinando banget nang liga lawang, nang taguring-guring. Nah, bangun sudah. Nah, pinandonya malaikat pinando bang malaikat, guru aja pinando. Jadi karena di akhirat karena aja malaikat terus. Ikam yang guring semalam lo jar. Pamai kalau buntung lah. Ini bujur buntung ini bujur. Agak baluluyaan, agak begaya toh. Itu tak. Mudahan derajat kita ditinggikan Tuhan di akhirat. Jadi ar-rib'ah fid dunya husnul zikri. War-rib'ah fil akhirat dukhulul jannah bighairi hisab. Guru kayapar supaya derajat itu tinggi. Ujar ulama ar-rib'ah bil ilmi wal amali. Rib'ah itu yang mengangkat derajat kita tuh dua aja. Satu lorong ilmu, yang kedua lorong ibadah. Mudahan ketujuh penuntut ilmu. Mudahan kau mengamalkan ilmu. Nang dua macam tuh nang mengangkat derajat kita. Lain duit lain. Duit itu di dunia. Ya kalau bontang. Ninta. Nang lucu tuh kuitannya aja kan dipilihnya kan. Kuitan calon jadi membakal. Ya kalau kuitan calon membakal diisi anak 12. Ternyata suara lapanannya. Berarti anaknya ada nang kada memilih. Di kiau anak. Siapa di sini jangan berdusta lawan abah. Abah kalah jadi membakal. Siapa kada memilih paksa angkat tangan lu. Napa ikan kada memilih abah? Dia duitnya aja. Nah. Harat juga, ada si duitnya harat lah. Adul. Ada duit urusan. Kullu syai'in muta'alliqun bil fulus. Al fulus kullu syai'in tambus. Harat kam duitnya Masya Allah. Ngarannya gin mal tuh mail tuh miring. Siapa yo kada miring di duit? Innahu li hubbil khairi lasyadid di Quran. Li hubbil khair ay li hubbil mal. Pamai kalau bentong lah. Nah, jadi oleh karena itu yang mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat adalah ilmu kita dan amal saleh kita. Cuma mudah-mudahan dengan duit jadi amal saleh. Berarti duit bisa juga mengangkat derajat dengan catatan duit disedekahkan. Sudah paham? Nah, sudah. Nah kemudian pulang sambungannya. Dan berilah rezeki aku ya Allah yang halal dan yang berkah. Rezeki itu ada dua. Rezeki kismani. Rezeki itu ada dua. Ada rizkul kalbi, ada rizkul badani. Ada rezeki awak, ada rezeki hati. Mudahan kita sugih kedua-duanya. Jahir batin sugih. Sugih hati apa guru? Rizkul kalbi bil ilmi wal ma'rifati. Sugih hati itu, rezeki hati itu ilmu lawan ma'rifah. Ini mudahan hati ini berilmu di dadanya nah. Amin ya Allah. Berilmu hati. Itu kesugihan tuh buntong itu. Jadi kesugihan tuh ujar Sayyidina Ali ulun rida orang kafir tuh sugih duit. Yang penting ulun sugih ilmu. Ujar Sayyidina Ali. Mengapa gerang? Karena ilmu itu kada tabawa mati. Kalau harta kada tabawa mati. Kada ada. Kalau kain kapan bekantong? Adalah kain kapan bekantong. Dede. Yang bekantong nih hidup nih. Tuh gini saku kada beisi. Jangan tersinggung. Isinya sudah dikeluarkan ke kotak. Itu. Ya Allah. Itu untungnya. Apalagi orang mati dasar kada diulahkan kalau kantongnya.
Ya kalau nang tabawa buli ke kubur tuh apa? Ilmu. Mudahan paham insyaallah. Nah, itulah rizqul qalbi namanya. Yang kedua ada namanya rizqul badani. Rizki badan itu apa? Rizki badan itu sehat. Mudahan sehat. Yang kedua harta. Harta tuh bagus untungnya. Harta tuh kada dicela. Cuma mengapa dunia itu bisa berubah jadi kada baik? Mengapa harta itu bisa berubah jadi kada baik? Bukan karena dunianya, bukan karena hartanya, tetapi karena sahibud dunianya. Orang yang memiliki dunia. Sudah paham? Kita empat ulun empat betakon lading. Lading itu munya di tangan perampok. Kira-kira lading itu baik kada? Di tangan perampok kada baik. Munya lading di tangan bebinian yang di belakang tinda sih dah. Kira-kira bagus kada? Bagus. Nya maririp kacang panjang. Kacang panjang tuh diririp tetap kacang panjang. Dipitah-pitah sudah, tetap kacang kada berubah, kada hilangnya. Nah, dirip kacang panjang, menyayur, menggangan inya. Berarti dunia itu mirip lading. Paham pandir ulat? Lading itu baik. Yang kada baik itu di tangan perampok. HP itu bagus kada? HP itu bagus. Yang kada bagus itu di tangan orang nang kada bertanggung jawab, nang kada amanah, nang kada bisa menggunakan HP. Mudahan paham insyaallah. Itu bu untungnya dunia itu tidak dicela. Silahkan berisi dunia. Cuma jangan sampai kita yang berisi dunia ini salah menggunakan. Paham ya Allah? Empat betakon sekolah berduit kada? Berduit. Kada mau kada berduit. Ternyata SPP bayar. Siwa asrama bayar. Nukar kitab bayar. Untuk maulah kada bayar. Dia mau ada yang dikorbankan, ada yang dikorbankan. Nah, cuma mudah-mudahan harta yang kita impakakan tuh mudahan jadi keberkahan kita. Insya Allah keberkahan kita insya Allah. Nah, itulah. Nah, sambungannya pulang. Dan beri hidayah aku supaya beramal soleh. Ada kalau wahdini itu tafsirnya wafiqni li solihil a'mali. Ya Allah beri hidayah ya Allah. Maksudnya beri taufik. Dikandaki hidayah itu taufik. Nya bu untungnya sama ini. Setiap taufik pasti ada hidayah. Cuma setiap hidayah belum tentu taufik. Hidayah itu apa? Hidayah itu petunjuk hati, durungan hati hendak mengerja ibadah. Taufik itu apa? Taufik itu dimampuakan. Nah, pahamlah dimampuakan. Dikuasaakan, dimampuakan mengerja ibadah. Sebenarnya kita ini sebenarnya insya Allah ada hidayah di hati. Paham ya Allah? Hati ini adalah geritik bangun malam. Ada. Cuma pertanyaan bangunlah. Itu yang kada. Berarti hidayah ada kalau cuma taufik belum ada. Jadi wahdini tafsirnya wafiqni. Ulun melihat di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Di dalam kitab Minhajul Abidin ayat hidayah lebih banyak daripada ayat taufik. Ayat taufik itu sedikit di dalam Al-Quran. Paling banyak ayat itu ayat hidayah. Paham? Jadi ujar Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin itu dalil menunjukkan taufik itu lebih mahal daripada hidayah. Mudahan kita dapat taufik dan hidayah. Jadi penting banget taufik. Taufik itu ayatnya sedikit ya Imam Ghazali. Coba pian periksa di dalam Al-Quran. Ayat taufik itu dasar sedikit. Yang paling banyak itu ayat hidayah. Berarti jar Imam Ghazali menunjukkan taufik itu lebih mahal daripada hidayah.
Mudahan kita dapat hidayah dan taufik. Amin. Nah kemudian pulang sambungannya, dan afiat kan aku daripada bala dunia dan agama dan akhirat, dan beri maaf aku dengan hapuskan dosa-dosaku. Nggih, anu wa'fu apa tadi? Wa'afini wa'fu anni. Mudahan kita afiat. Afiat itu selamat daripada bala musibah nang datang dari Tuhan. Nanti tetap. Kemudian wa'fu anni, ampuni ulun, ampuni dosa-dosa ulun. Faidah. Ini doa yang 8 adalah jawami'ul kalim, yang mencakup seluruh doa baik dunia atau akhirat, nikmat zahir dan nikmat batin. Ini dan inilah doa kaya yang purna. Ulun berkisah arwah mama ulun berusaha, sidin berusaha berjualan kejar orang. Lalu sidin ini datang ke guru, ke guru ngaran sidin kai assalamualaikum. Di hulu sungai itu ada ngarannya kai assalamualaikum. Sidin orang alim, orang saleh gitu. Jadi datang ke situ, kai anu ulun berusaha minta amalan supaya murah rezeki, amalan berdagang payuan, amalan sugih, sama itu tah. Jadi ujar kai assalamualaikum sama itu aja. Jangan tinggalkan sembahyang, jangan tinggalkan sembahyang. Dan di dalam sembahyang itu jangan tinggalkan doa duduk antara dua sujud. Karena duduk antara dua sujud itu jersidin doa sugih jahir batin, sugih dunia akhirat. Doanya, ayo apa doanya? Rabbighfirli, kita sama-sama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mudahan jangan tapu huruf. Ini bisa tapu huruf. Wajubur. Nah, gitu ini nang 7 nih bu untungnya ada kalau warzuqni. Nah, amalan sugi itu doa sugi, bujur juga gitu. Dan boleh menambah doa ini dengan doa tadi. Nah, bagus ditambah ulang. Kita mun kawa dihafali. Napa doanya bertambah? Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyan. Artinya, wahai Tuhanku, berilah aku akan hati yang takwa, hati yang takut lawan Allah, dan bersihkanlah hati itu dari syirik, yang taat, tiada kafir dan tiada celaka. Napa? Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiya. Kuncinya dihafal ya. Mun kada hafal biasanya kada tabaca. Paham ya lu buntang? Dinta banyak buuntungnya doa-doa askar-askar di dalam sembahyang nang kita ini kada biris. Ya lu buntang. Doa iftitah ada nang kada hafal. Iyalah doa iftitah, doa antara dua sujud ingin to kada hafal. Nah, jadi kita mudahan kita belajar membagusakan bacaan-bacaan sembahyang. Paham insyaallah lah. Nah, untuk kita bagusakan karena kita membagusakan kelakuan sembahyang. Hari ini kita belajar dulu membagusakan bacaan-bacaan sembahyang. Sebenarnya azkar itu banyak. Azkar pi rukuk, azkar pi sujud, azkar antara duduk antara dua sujud, azkar kita berdiri. Setiap gawian itu ada zikirnya ada. Berdiri ada zikirnya, rukuk ada zikirnya, iktidal ada zikirnya, rukuk ada zikirnya, sujud ada zikirnya, duduk antar dua sujud ada zikirnya. Sama aja kita. Ujan ada zikirnya, di muka caramin ada zikirnya, masuk WC ada zikirnya, keluar WC ada zikirnya. Kita nih kehilangan azkar. Nang langkar tuh belajar azkar Nawawi. Amin.
Nadinta. Jadi mudah-mudahan kawa kita mengamalkan, amin. Kemudian yang ke-14 membaca tasyahud inggen situ. Nah berarti para khatam sudahlah, para tamat masalah anu akwalus shalah. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak berumrah berhaji. Mudahan anak cucu kita saleh-salehah. Yang paling penting mudahan kita mati husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.